Karena di situ anak-anak belum bisa mengekspresikan emosi. Hi everyone, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome. Namaku Karista. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification. Kalian juga bisa follow aku di Instagram. Untuk video kali ini aku mau share tentang parenting, karena ini menurut aku juga adalah sesuatu yang penting ya untuk dipelajari. Apalagi mungkin untuk ibu-ibu yang baru, yang masih bingung mungkin. Pastinya setiap orang tua itu ngerasa khawatir kalau misalnya tuh anaknya tuh lagi marah, nangis, atau ngamuk tiba-tiba gitu. Hal ini tuh biasanya kita kenal dengan nama tantrum ya. Tantrum ini tuh biasanya dilakukan anak untuk mengekspresikan diri mereka yang mungkin lagi kesel dan lagi frustasi. Biasanya hal ini tuh terjadi kalau misalnya anaknya tuh lagi lapar, lagi capek, atau lagi ngerasa nggak nyaman. Sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir ya, karena tantrum ini tuh merupakan bagian dari tumbuh kembang anak. Meskipun kayak gitu, kalau misalnya anak kita udah tantrum yang berlebihan, kita sebagai orang tua pastinya mempunyai tingkat kesabaran yang ada batasnya. Dan tantrum ini juga pastinya kita harus atasi supaya anak itu juga bertumbuh dengan emosional yang lebih baik. Good job! Untuk di video kali ini, aku bakal kasih tips gimana cara menghadapi anak tantrum. Karena di usia kayak gini tuh, anak-anak belum bisa mengeluarkan emosi dan juga berkomunikasi dengan baik. Jadi, apa yang harus kita lakukan waktu anak tantrum? Ya, jadi kita bisa peluk atau berada di dekat anak supaya anak itu merasa nyaman. Karena pastinya kalau dalam kondisi kayak gini, anak-anak itu mencari sosok yang bisa membuat mereka nyaman. Nah, disitulah sebagai orang tua kita harus datang untuk menjadi sosok yang membuat mereka nyaman. Nah, jadi dengan cara memeluk anak kita bisa membuat mereka lebih tenang. Kalau misalnya anak kita nih lagi nggak pengen dipeluk, karena ada beberapa anak yang kalau lagi tantrum itu malah nggak pengen dipeluk ya, kita juga jangan paksa. Tapi kita harus biarkan emosinya sampai lebih mereda. Jadi kita bisa tungguin aja nih, biarin dia meluapkan dulu emosinya, kita tetap berada di dekat-dekat dia gitu. Yang kedua, kita bisa mengalihkan perhatian mereka. Nah, misalnya kalau kalian punya anak lebih dari satu nih, kayak misalnya aku punya anak dua dan mereka tuh lagi rebutan mainan atau apa, dan biasanya salah satu pasti ngerasa kesel dan mungkin terjadi tantrum saat itu, kita bisa mencoba untuk menggantikan dengan mainan lain. Kalau misalnya cara itu tidak berhasil, nah kita bisa mencoba untuk mengeluarkan si anak dari ruangan tersebut dan membawanya ke tempat yang dimana dia bisa lebih tenang. Kita bisa mengajaknya jalan-jalan, kita memutar musik, atau mengajaknya mengobrol. Karena biasa pada usia 1-2 tahun ini juga anak-anak itu belum punya memori yang terlalu panjang, jadi mereka juga sebenarnya gampang lupa gitu loh guys. Untuk yang ketiga, nah ini untuk para ibu-ibu dan para orang tua, kita harus tahan emosi kita. Aku tahu banget gimana rasanya kesel kalau misalnya anak itu tantrum dan gak mau berhenti-berhenti. Tapi yang pertama kita harus tenang dulu nih. Kalau misalnya kitanya nggak tenang, kita nggak akan bisa mengendalikan tantrum anak kita. Malah yang ada makin menjadi-jadi. Nah, jadi jangan sampai kalau misalnya anak kita lagi tantrum, kita malah marah-marahin dia. Ini tuh bakal bikin emosinya makin meledak-ledak. Nah, jadi kalau misalnya kita kondisinya juga lagi emosi banget, kita bisa mencoba untuk menenangkan diri. Entah itu kita mungkin agak menjauh dikit, tapi sambil dipantau anaknya, dan anaknya juga sambil mengolah emosinya. Sampai tantrumnya juga mereda, kita baru mungkin bisa diajak ngobrol anaknya, atau kita bisa memberikan perhatian yang lebih lagi. Yang keempat, tetap tenang. Nah, ini masih nyambung sama kita untuk menahan emosi, kita juga harus tetap tenang. Kalau misalnya kita sendiri nggak bisa mengontrol emosi kita, anak kita juga akan meniru perilaku tersebut. Nah, jadinya penting banget kita untuk tetap tenang menghadapi tantrum anak. Yang kelima, jangan menghukum anak. Ingat, pada saat itu anak juga mungkin lagi susah untuk mengatur emosinya dia. Dia sendiri tuh juga nggak tahu dia tuh harus ngapain dan gimana dia harus meluapkan rasa kekesalannya. Nah, jadi kalau misalnya kita membalas itu semua dengan menghukum anak tuh jadi nggak belajar gitu loh dengan itu semua.
Kalau misalnya kita malah justru menghukum anak dengan mengurung si anak atau kita marahin gitu, ini akan malah bikin anak kita itu menjadi sakit hati dan mungkin malah bikin anak kita itu jadi tidak bisa mengelola emosinya dengan baik di kemudian hari. Oke, jadi itu tadi cara-cara simple yang kita bisa lakukan di rumah saat anak kita itu tantrum. Kalau misalnya ini terjadi di luar rumah misalnya atau di tempat publik, kita juga bisa melakukan hal ini dengan tetap tenang ya. Pokoknya kuncinya sebenarnya orang tuanya itu harus tenang dan juga mengontrol emosinya. Sebenarnya ini juga aku sharing aja pengalaman pribadi aku karena aku juga mempunyai 2 anak dan udah melewati masa tantrum mereka. Ya walaupun sekarang masih ada lah ya, namanya anak-anak itu pasti ada masa-masa mereka meltdown. Nah jadi pokoknya intinya kita sebagai orang tua itu harus tetap tenang. Pastinya kondisi rumah dan cara parenting masing-masing itu akan berbeda dalam menghadapi anak tantrum. Ya intinya kita sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya dan kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar kita juga. Video ini tidak bermaksud untuk menggurui ya, aku memberikan tips dan saran supaya kita semua bisa membangun anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Oke, jadi itu tadi untuk video ini, semoga bisa membantu kalian juga. Jangan lupa untuk like dan share dan tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you for watching, I'll see you on my next video. Bye-bye!